Untuk segi orang yang bersio tikus, ini dari segi asmara, percintaan di bulan Mei itu biasanya kalau menurut gambaran saya sih ada desas-desus ya yang harus diperhatikan. Ada suatu kata gosip dan suatu kata pihak orang ketiga yang datang mengganggu hubungan asmara ya. Apalagi dari segi dari hoki, rezeki, dewa penolong, itu semua juga kadang di bulan Mei ini kayaknya selalu mendapatkan banyak halangan ya ataupun kata sambutan. Coba di sini kita akan melihat dulu lebih jelasnya. Kita akan mengundi kartu Ciamsi. Habis itu kita akan meramal kartu Remi apakah yang bakal terjadi di bulan 5 ya ataupun bulan Mei. Halo teman-teman semuanya, saya Evan Jaya. Senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, dan di komen, serta di subscribe supaya selalu mendapatkan info-info ramalan terbaru dari saya setiap harinya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio tikus ya. Jadi di sini berdasarkan asmara percintaan, hoki rezeki dewa penolong, apa yang bakal terjadi di bulan Mei ya. Nah, jadi di sini ini akan saya lihatkan, tapi di sini uh, saya akan melihat dulu dari kata Ciamsi, dari kartu Remi ya. Tapi sebelum itu kita akan memulai dengan tanda lonceng untuk memulai suatu kata ramalan. Oke, teman-teman di sini kita akan memulai dulu suatu kata ramalan ya. Kita ambil dulu kata ciamsinya lalu kita akan meramal kartu remi. Di sini saya sudah ambil ya. Kita akan ngotot dulu, kita akan oke, di sini teman-teman. Nah, kita akan menggoyang-goyangkan dulu, kita akan melihat ambil satu ya. Untuk orang yang bersio tikus dari segi hoki rezeki dan dewa penolong di bulan Mei ya. Oke. Di sini dominannya yang bakal terjadi ya. Ini adalah nomor 21 ya. Ini adalah nomor 21 dominan yang bakal terjadi ya. Nah, untuk orang yang bersio tikus ini adalah dendam dan amarah suami istri ya. Nah, ini adalah satu kata dominan yang bakal terjadi. Dendam dan amarah suami istri itu adalah dominan yang bakal terjadi di bulan 5 ya, di bulan Mei. Coba kita akan lihat, kita akan menarik 5 kartu mengenai tentang hoki rezeki dan dewa penolong ya. Nah, ini pasti semuanya berkaitan dengan dendam dan amarah suami istri ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, untuk orang yang bersio tikus, di sini banyak halangannya dan banyak bertemu dengan orang tidak diinginkan, banyak suatu kata ujian dan cobaan ya. Nah, ujian dan cobaan itu dari mana? Dari dua orang ini, seorang laki-laki ini orang yang berkulit kuning langsat dan orang yang berkulit hitam. Ya, di sini rambutnya ikal dan di sini rambutnya juga lurus ya. Orang yang berkulit kuning langsat dan orang yang berkulit hitam. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa ada suatu kata kejanggalan dan keanehan, ada sesuatu kata black magic yang mengganggu dan selalu membuat kalian itu jadi susah untuk mendapatkan suatu kata perkembangan dan suatu kata bisnis ya. Untuk suatu kata kerjasama, hoki rezeki dan dewa penolong. Nah, jadi di sini ada banyak kali suatu kata ujian dan cobaan dari si teman-teman dua orang ini yang mengajak bergabung ataupun mengajak kata kerjasama. Jadi di sini ini pasti ada suatu hubungan dengan kata suatu hubungan dari kata kerjasama, mungkin dari suami istri ataupun hubungan dari para keluarga ya. Coba di sini kita akan lihat dulu sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan. Kita akan menarik dulu 3 kartu. Ini adalah sisi kehidupan kiri. Sisi kehidupan kiri ini mengatakan bahwa banyak suatu tujuan rencana itu semuanya tuh gagal. Ya, banyak rencana tidak baik sekali. Di sini adalah banyak suatu kata emosi. Di sini kehidupan Anda itu mengatakan bahwa
kehidupan itu jangan terlalu banyak bimbang ataupun jangan terlalu banyak ragu ya. Harus suatu ada prinsip dan kewibawaan. Di sini tidak dilaksanakan suatu kata hal yang sangat baik ataupun untuk dilakukan. Jadi semuanya itu tidak mendapatkan suatu kata rencana tujuan ataupun suatu kata tahap yang memang ingin menggagalkan suatu kata rencana. Karena di sini ada suatu kata titik kerjasama yang tidak bagus ya. Jadi di sini rencana tujuan itu tidak mendapatkan suatu kata kepastian. Nah, sedangkan di sini untuk sisi kehidupan kanan ini mengatakan bahwa banyak kejengkelan ya, banyak kuasa gelap dan hanya menunggu waktu dan menunda waktu, menunggu waktu dan menunda waktu ya. Jadi di sini bisa saja menunggu juga bisa saja menunda waktu. Jadi di sini semuanya itu tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik ataupun berkat. Jadi di sini kata perhatian saja, hanya perhatian saja, hanya membutuhkan, hanya selalu mengharapkan harapan yang baik. Tapi di sini ada banyak suatu kata kuasa gelap di sini ya. Nah, jadi di sini tiga kartu ini tidak mendapatkan satu kata kepastian dan tidak mendapatkan satu kata benar-benar black magic yang selalu menghantui Anda dan selalu membuat Anda selalu gagal dan gagal saja. Coba kita akan buka dulu ya untuk dari hoki rezeki dan dewa penolong ya. Coba kita akan menarik dulu, ambil satu ya. Ini mengenai tentang Oke, di sini keluar 3 ya di sini ya. Kita akan ulang kembali. Kita akan aduk-aduk dulu dan kita akan mengambil satu lagi. Oke. Di sini adalah nomor 10 ya. Nah, ini adalah nomor 10. Arti menang dalam bahaya. Nah, di sini ya, arti menang dalam bahaya. Maksudnya bagaimana? Ini ada sesuatu hal yang berkat suatu rezeki ya dalam suatu kata pertikaian atau perselisihan dalam suatu kata kerjasama ya yang dia lakukan. Jadi di sini dalam suatu kata rencana tujuan tuh yang dilakukan itu memang tidak mendapatkan suatu kata hasil atau harapan yang baik. Satu, ya, percaya atau tidak, Anda bisa merasakan sendiri ya. Satu, hoki rezeki Anda tuh kurang bagus. Terus yang kedua, tidak akan bisa dihampiri oleh kata namanya Dewa Penolong. Tiga, Anda banyak berdoa tapi tidak melakukan pembersihan aura, itu sama saja bohong. Karena hasilnya akan sangat nihil. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kamu tidak percaya, Anda tetap berdoa, ya nggak apa-apa. Ya, karena memang itu tergantung dari niat hati Anda. Ya, karena memang Tuhan pasti akan menguji Anda seberapa besar doa Anda dan harapan Anda jika Anda itu selalu dilakukan dengan niat hati yang tulus ya. Jadi di sini pembersihan aura itu memang perlu ya. Ini bukan untuk kita sendiri tapi untuk Anda sendiri untuk membersihkan suatu kata aura. Jadi di sini ya teman-teman, apapun yang dilakukan ya, apapun yang selalu diharapkan itu memang benar-benar akan bisa terjadi. Cuman Anda sudah ditutupi ataupun mendapatkan suatu kata ganjaran hidup ya dan suatu kata pelajaran. Ini adalah suatu kata orang yang berkulit kuning langsat dan berkulit hitam. Ini adalah suatu kata ujian dan cobaan yang selalu menghalang-halangi dan menutupi rezeki Anda selama ini. Ya, ini Anda selalu dibuat kacau, dibuat marah-marah, emosi, dan selalu berhadapan dengan orang di lingkungan sekitar Anda itu jadi tidak baik. Jadi di sini banyak suatu kendala mengenai rezeki, mengenai suatu tahap rencana tujuannya. Jadi di sini banyak dibuat kocar-kacir, terpontang-panting, banyak membuat suatu kata kegagalan dan tidak mendapatkan suatu kata positif dan berkat yang bisa didapatkan. Nah, jadi di sini coba saya akan buka dulu 3 kartunya bagaimana. Ini 5 kartu ya, kita akan buka. Nah, di sini 5 kartunya ini, di sini banyak amarahnya ya. Di sini banyak sedihnya, banyak gelisah gundahnya, banyak resahnya, dan banyak ujian dan cobaan. Nah, jadi di sini lebih banyak berdoa ya, banyak berdoa. Banyak berdoa dan teman-teman ya, Anda banyak berdoa tuh bisa tahan sampai berapa lama ya Anda doa ya. Karena di sini Anda tuh benar-benar aura Anda tuh ditutup di sini loh. Jadi di sini ya, nanti di bulan 5 ini Anda akan bertemu dengan orang yang benar-benar bisa membuat Anda tuh pelajaran hidup. Bisa ditutupi, dihalangi rezeki, apapun juga semuanya itu tidak dapat tercapai dengan baik.
Jadi teman-teman kalau misalnya Anda keras kepala ataupun egonya Anda tinggi, ya Anda punya prinsip sendiri, punya pendapat sendiri, ya Anda rasakan sendiri, Anda alami sendiri ya. Karena di sini teman-teman, karena di sini ya saya membantu Anda tuh untuk melakukan suatu kata pembersihan supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan suatu kata hal yang positif yang baik. Karena selama ini teman-teman selalu salah paham dengan saya, ya. Pembersihan aura itu hanya inginnya uang kalian saja, ya. Bukan seperti itu ya teman-teman. Karena di sini setelah saya bantu kamu untuk pencerahan aura, nanti kamu itu akan lambat laun akan bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, hal yang positif yang Anda dapatkan. Tapi ya kalau misalnya teman-teman selalu ingin salah paham dengan saya dengan cara pembersihan aura, mandi bunga, ya ya terserah Anda sih, itu keputusan Anda ya. Tapi kalau misalnya Anda mau terus saja berdoa terus, ya boleh saja, tapi harus benar-benar dengan niat hati yang tulus ya. Karena di sini bagaimanapun dengan pencerahan aura Anda yang sudah ditutupi, yang dibuat Anda suatu kata emosi yang meledak-ledak, itu kalau misalnya tidak ada pencerahan aura, cara berdoa pun sangat-sangat susah. Karena kalau kita sudah dikasih suatu kata kiriman, ditutupi rezeki, mau berdoa pun susah. Kita mau diingat untuk berdoa pun dihindari. Apapun kita mesti ya di bulan puasa ataupun yang kita sedang yang suka membina diri, ya makan vegetarian atau segala lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini untuk orang show tikus ini di bulan Mei itu banyak cobaan ya, banyak dikasih pembelajaran hidup. Ya, tergantung dari Anda nih, Anda bisa membuat Anda itu bisa menjadi lebih mandiri dan lebih dewasa ataupun punya lebih berprinsip ya. Karena di sini orang berkulit kuning langsat dan berkulit hitam ini adalah orang yang memang sama-sama selalu memberikan Anda tuh suatu kata godaan, suatu kata pelajaran hidup dan suatu kata ujian. Jadi apapun itu semuanya itu semua tergantung dari ketetapan hati Anda dan kesungguhan. Lagi-lagi itu berhubungan dengan niat hati yang tulus ya. Apalagi Anda mengatakan bahwa dengan cukup berdoa saja kita bisa mendapatkan satu hal yang baik. Memang benar ya teman-teman, tapi harus juga dibersihkan dengan cara mandi bunga. Tapi ya teman-teman kalau misalnya tidak ingin mandi bunga ya nggak apa-apa. Anda bisa mandi air garam kasar, Anda berdoa sendiri ya. Tapi ya khasiatnya sih memang nggak gitu bagus ya. Jadi harus benar-benar dirasakan dengan niat hati yang tulus. Niat hati dulu baru bisa membersihkan aura Anda. Tapi kalau misalnya cuma setengah-setengah saja, itu sangat susah sekali ya. Jadi di sini teman-teman, ya kita akan lihat dulu solusinya yang terbaik itu bagaimana ya. Niat hati dan tulusnya itu bagaimana dalam suatu kata arti menang dalam bahaya. Kita akan lihat dulu solusinya bagaimana. Ya, ini adalah kata Ciamsi nomor 54 dari kita Dati Uciam ya. Ini adalah nomor 54. Seorang gadis mengejar seorang pria ataupun perasaan. Nah, ini semua itu berdasarkan sesuai dengan perasaan ya. Nah, jadi kan tadi pertama itu kan ini dominan bakal terjadi itu mengenai tentang dendam dan asmara suami istri. Terus yang kedua, ini mengenai hoki rezeki Anda. Ini adalah arti menang dalam bahaya. Nah, terus yang ketiga, ini solusinya adalah mengenai perasaan ya. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Karena kita kan membahasnya tentang hoki rezeki dewa penolong ya. Nah, jadi di sini pasti ada hubungannya dengan namanya dendam dan amarah suami istri gitu ya. Mas sama di sini kalau saya lihat sih bisa berhubungan dengan keluarga, bisa berhubungan dengan teman sahabat ya, mungkin dari omongan ya, mungkin dari tata cara kita berbicara ya, kurang sopan ataupun saya menyakiti, berbicara kasar, akhirnya ya suatu kata dendam itu semua berasal dari kata suami istri ataupun kata teman yang sudah menjadi satu kata hubungan persaudaraan atau hubungan kerjasama gitu ya. Itu juga di sini ini dia mengatakan bahwa arti menang dalam bahaya itu maksudnya Anda ya tidak perlu mencari gara-gara ataupun mencari masalah ataupun membalas dendam ya. Karena di sini adalah suatu kata ujian dan cobaan yang memang seharusnya datang kepada Anda untuk memberikan suatu kata pelajaran hidup. Tapi di sini kedua, karena kan kita selalu membutuhkan suatu kata namanya rezeki ya. Hoki keberuntungan itu semua itu ada. Cuman di sini kalau saya lihat Anda harus perlu adanya pencerahan aura, pembersihan diri. Barulah bisa Anda mendapatkan satu kata hal yang baik, positif. Di sini selama 1 bulan ke depan, di bulan 5, Show tikus itu banyak pembelajaran ya
membina diri lah yang paling tepatnya. Karena di sini ya apapun itu kita harus lebih banyak bersyukur dan kita harus lebih banyak menghargai dan menghormati orang lain. Jangan hanya dengan cara omongan kita, mulut kita bermulut pedas, kasar, ya, tidak menghormati orang lain, lantas kita semena-mena kita berbicara yang tidak seharusnya kita menyakiti orang gitu ya. Jadi di sini untuk orang Shotikusu belajarlah membina diri selama 1 bulan ke depan ya. Di sini banyak menutupi aura rezeki Anda. Di sini ada banyak black magic ya. Di sini nanti Anda bertemu dengan mereka di bulan 5 ini. Anda bersiap-siaplah untuk ya lebih membina diri. Usahakan mulut Anda itu jangan sembarangan berbicara kasar ataupun ya yang tidak semena-mena ataupun yang sewajarnya lah gitu ya. Nah, jadi di sini arti menang dalam bahaya itu mengatakan bahwa Anda itu kalau terhadap mereka, Anda sadari, Anda terimalah omongan mereka, tapi kalau misalnya tidak bisa diterima, ya Anda cukup saja melakukan yang terbaik dalam kehidupan. Karena juga satu-satunya ya pasti Anda tidak pasti harus bisa melakukan yang namanya pencerahan aura mandi bunga. Namun kalau sudah ditutupi, apapun semua tidak bisa berjalan dengan baik, apapun yang didapatkan semua nihil gitu. Percayalah sama saya teman-teman subscriber karena di sini ini adalah suatu asmara apa dewa penolong hoki rezeki itu di bulan 5 ini kalau bisa itu auranya itu sangat pekat sekali. Jadi lebih banyak berdoa, lebih banyak pembersihan diri itu ya. Jadi tingkat ngerasa sosialisasi Anda itu dengan penuh baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain ya. Nah, itu adalah arti menang dalam bahaya ya. Terus juga solusinya tuh ini mengenai perasaan ya. Nah, jadi di sini mengenai perasaan itu dari segi uh, hoki rezeki dewa penolong ini mengatakan bahwa uh, itu semua tuh mengenai perasaan ya. Kalau kita ingin mengejar suatu kata rezeki, pasti kita seperti ibaratnya seorang gadis mengejar seorang pria gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kita pengennya uang, kita pengennya untuk mengajak kerjasama, bisa. Tapi itu semua berdasarkan perasaan. Karena di bulan 5 ini yang paling mendominasi itu adalah suatu kata dendam dan amarah, terus juga ada suatu kata perasaan. Jadi di bulan 5 ini untuk orang Capricorn lebih banyak harus lebih kuat ya, harus lebih banyak bersabar mengenai perasaan. Jadi apapun yang dilakukan, Anda harus bisa benar-benar bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik, berbicara hal yang baik, berpikir hal positif yang baik. Ya. Lantas gimana nih dengan cara pesannya? Kita akan membuka dulu. Di sini pesannya ini mengatakan bahwa banyak suatu kata kesabaran, banyak gelisahnya ya. Jadi di sini kalau saya di sini melihat bahwa banyak suatu kata yang mengatakan kata janji tapi banyak gagalnya ya. Di sini ada suatu kata harapan yang baik ya, tapi di sini juga di sini bertemu dengan orang yang baik ya, orang yang berkulit sawo matang tapi kata janjinya itu tidak mendapatkan satu kata sambutan yang baik, positif pun tidak bisa. Jadi apapun semua tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi rencana tujuan apapun semua tidak bisa dijalankan dengan baik. Ini ada suatu kata harapan yang baik. Kata janji semuanya itu adalah gelap. Jadi di sini ya teman-teman, di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa tidak mendapatkan suatu kata kesuksesan ataupun harapan yang semestinya Anda harapkan. Tapi di sini kalau saya di sini pesannya mengatakan bahwa janganlah bersedih, ya, tetaplah bersikukuh pada pendirian, berbicara dan perasaannya itu sesuai dengan sentuhan yang baik, ya, lemah lembut, ramah tamah dan sopan santun, supaya benar-benar bisa mendapatkan suatu kata berkat di bulan 5. Jadi apapun itu, masalahnya itu semua berkaitan dengan perasaan. Jadi teman-teman di sini untuk suatu kata hoki rezeki dewa penolong, ramalannya sudah selesai. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang dimengerti ataupun kurang lengkap dalam hasil ramalan ini, boleh dikonsultasi ke nomor WA saya secara personal reading ya, supaya bisa membantu Anda lebih jauh untuk orang Shotikus. Jadi di sini kita akan lanjutkan lagi dengan yang namanya asmara percintaan untuk orang Shotikus. Di sini kita akan buka dulu 5 kartunya ya. 5 kartu mewakili untuk asmara percintaan Anda. Di sini asmara percintaan Anda itu mengatakan bahwa
banyak suatu harapan yang sangat bagus sekali ya. Ini ada suatu kata harapan, suatu kata perhatian. Tapi di sini ya, suatu kata harapan itu suatu kata pasangan dari orang yang bersio tikus. Banyak amarahnya ya di sini ya. Banyak perhatiannya, banyak menuntut ya, tapi di sini harus dituntut suatu kata kesabaran ya. Jadi di sini semuanya ini teman-teman, kalau saya di sini ya ada suatu kata hal yang baik ya di sini. Cuman di sini suatu kata asmara percintaan itu semuanya itu berdasarkan dari pihak wanita. Nah, jadi di sini baik Anda ada seorang wanita ataupun seorang pria menonton video ini adalah pihak dari seorang wanita yang selalu ditonjolkan untuk jangan terlalu banyak memaksakan kehendak dan jangan banyak terlalu suka menuntut lah gitu ya, lebih banyak bersabar dan ibaratnya harus lebih banyak bersabar untuk mendapat sesuatu. Jadi sini teman-teman 5 kartu itu asmara pecintanya mengatakan bahwa eh, banyak sesuatu harapan ya, mungkin di sini satu kata komitmen ingin menikah juga bisa, ingin menjalankan suatu kata rencana tujuan juga bisa, tapi di sini ada suatu kata kesabaran. Jadi barulah nanti bisa mendapatkan satu kata hal yang positif. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu, kita akan aduk-aduk dulu, kita akan mengambil satu kata ciamsi ya. Kita akan melihat. Oke, jatuhnya 2 sumpit ya di sini ya. Oke, kita akan ambil satu dulu ya. Oke. Di sini kata ciamsinya ini adalah nomor 51 ya. Kita akan lihat. 51 ya. Putus asa dan pantang menyerah. Nah, jadi di sini asmara Anda, percintaan Anda atau orang Shotikus itu mengenai tentang adanya putus asa dan pantang menyerah. Jadi di sini kita akan melihat dulu 2 sisi kehidupan, dari sisi kehidupan kiri dan sisi kehidupan kanan ya. Kita akan melihat dulu apa sih yang mengenai tentang asmara percintaan, kenapa bisa munculnya putus asa dan pantang menyerah. Nah, jadi di sini ada suatu kata janji ya di sini ya, dengan pasangan Anda si wanita ini ya. Di sisi wanita ini banyak bersedih hatinya. Mungkin dari segi komitmen untuk menikah, berkeluarga ataupun prinsipnya tuh untuk melakukan suatu kata keuntungan, bisnis, tujuan ya, ataupun memang di sini mungkin Anda kurang bisa mendapatkan suatu kata doa restu ataupun dukungan dalam suatu kata pernikahan ataupun doa restu untuk menikah ataupun berpacaran lah gitu ya. Jadi di sini banyak mendapatkan suatu kata kekecewaan. Sedangkan di sini untuk sisi kehidupan kanan ini mengatakan bahwa dari segi berpasangan ya, teman-teman, dari segi pasangan si pria ini sih memang yakin percaya diri ya. Ini pasti bisa dilakukan dengan semestinya, bisa dilakukan dengan secepatnya, tapi di sini tidak mendapat satu kata dukungan, bosen di sini, bete. Jadi di sini untuk pasangan si pria ini untuk show tikus ini tidak mendapat suatu kata kepastian. Padahal di sini sih memang sudah yakin ingin menikahkan si wanita ini ataupun memang sudah yakin bahwa ini nanti bisa mendapatkan suatu kata komitmen harapan yang sangat tinggi. Cuman di sini banyak harapan, banyak menuntut dari si wanita. Nah, jadi asmara percintaannya itu tidak mendapat suatu kata kebaikan. Bisanya hanya menuntut dan memasangkan kehendak, aku maunya begini, maunya begitu. Jadi tidak bisa ada suatu kata kesabaran gitu loh. Jadi apapun yang dituntut, apapun yang dihasilkan tidak mendapatkan suatu kata kebaikan. Coba di sini kita akan lihat dulu solusinya bagaimana ya. Karena di sini banyak putus asa dan pantang menyerahnya. Coba kita akan lihat dulu solusinya yang terbaik itu bagaimana. Nah, di sini kita akan lihat ini adalah nomor 42 ya. Nah, ini adalah nomor 42. Kita akan lihat dulu. Ini mengatakan bahwa hubungan terjalin. Nah, jadi di sini
Seperti hal yang pertama tadi mengenai asmara percintaan itu mengenai putus asa dan pantang menyerah. Jadi solusinya yang terbaik itu adalah hubungan terjalan dengan baik lah gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini ya dari segi kehidupan kiri, si wanita banyak menuntut, banyak kekecewaan. Tapi dari si pasangan pria, ini banyak keyakinan dan banyak percaya diri bahwa hubungan itu bisa akan baik-baik saja. Tapi di sini dia malah sensitif dan tersinggung, posesif terhadap suatu kata hubungan. Jadi apapun itu semua itu tidak terbawa suatu kata hal yang baik dan membawa suatu kata kejenuhan, pemikiran tidak jernih, akhirnya semuanya itu ya hanya bisa mengatakan aku cinta, aku rindu, aku kangen, aku sayang, aku begini begini begini. Tapi ujungnya semuanya itu dari si pihak dari si wanita itu terlalu sensitif dan terlalu naif gitu ya. Jadi akhirnya mungkin hubungan jadi sangat nggak bisa diredamkan dengan cara emosi gitu loh. Jadi di sini tetaplah membangun suatu kata hubungan supaya hubungan itu bisa dapat terjalan dengan baik sampai akhirnya membentuk suatu kata perkawinan. Nah, bagi yang sudah menikah pun, itu juga ada suatu kata komitmen, janganlah suatu kata mengatakan bahwa aku putus asa, aku pantang menyerah, tidak ada jalan keluar. Karena di sini kalau saat di sini ada suatu kata hal yang baik yang bisa didapatkan. Coba di sini kita akan lihat dulu solusinya apa. Tadi kan solusinya kan hubungan terjalin. Kita akan lihat dulu. Di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa tidak ada suatu kata kekesalan, kekecewaan hidup ya. Kalau jika kita ingin melakukan suatu kata hubungan terjalin ya. Hubungan terjalin itu ya saling menyayangi, saling mempercaya ya, saling percaya diri dan saling membuat kita tuh jadi lebih baik. Nah, jadi di sini banyak halangannya di sini. Karena di sini tujuan rencananya tuh kurang adanya perhatian dan kurang adanya dukungan. Adanya kasih sayang dan kurang adanya percaya diri. Jadi ini solusinya itu mengatakan bahwa semuanya itu bumbu-bumbu cinta yang baik itu, yang positif itu harus ada, barulah bisa mendapatkan suatu kata hubungan terjalin dengan baik. Nah, jadi gini teman-teman, kita sudah tahu ya hubungan asmara percintaan itu bagaimana untuk dari segi siotikus. Nah, jadi di sini sebenarnya sih semua itu berdasarkan dari emosi, nafsu naif, nafsu tersinggung, posesif, dan kurang adanya percaya diri dengan pasangan Anda. Jadi di sini semuanya itu sangat susah untuk bisa didapatkan karena memang semuanya itu berdasarkan suatu kata emosi. Jadi di sini semuanya itu sebenarnya sih tidak ada suatu kata masalah yang dicecokin suatu kata masalah ya. Karena sebenarnya masalah itu sebenarnya tidak ada, hanya saja kita lebih banyak naif, kita lebih banyak cemburu dan tidak mendapat suatu kata dukungan ataupun kasih sayang perhatian yang lebih terhadap pasangan. Akhirnya muncullah suatu kata negatif yang tidak membuat kita itu jadi lebih baik gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat lagi pesannya apa. Di sini pesannya ini mengatakan bahwa pesannya ini mengatakan bahwa banyak kejenuhan, ya, banyak harapan tapi tidak dapat terselesaikan dengan baik ataupun tidak dapat didapatkan secara cepat gitu ya. Jadi banyak halangan. Jadi di sini kehidupan ini mengatakan bahwa jangan pelin-pelan, ketegasan hati dan lebih wibawa ya. Percayalah pada diri sendiri dan pasangan Anda, jangan membuat suatu kata keributan ataupun membuat suatu kata masalah itu jadi tambah ribet gitu ya. Jadi pesannya ini mengatakan bahwa pasangan untuk orang sio tikus yang bagian dari pasangan si wanita tuh banyak BT-nya, banyak bosennya dan susah untuk berpikir positif terhadap pasangan Anda. Jadi apapun itu susah untuk bisa didapatkan suatu kata jernih dalam melakukan suatu kata hubungan. Nah, jadi sini teman-teman pesannya ini ya Anda sudah cukup paham ya kalau bisa jangan terlalu terobsesi oleh perasaan, jangan terlalu naif dan jangan terlalu cemburuan ataupun terlalu banyak berpikiran negatif karena itu semua itu butuh pengorbanan, butuh waktu dan butuh yang namanya suatu kata keadaan, situasi, kondisi gitu ya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan sudah selesai dari segi hoki rezeki dewa penolong dari segi asmara percintaan. Jadi ya teman-teman untuk orang Cotikus ini sebenarnya sih
kata masalah ya yang selalu mendominasi. Jadi suatu kata dendam dan asmara suami istri ya, itu semuanya itu berasal dari yang namanya pasangan gitu ya. Jadi pasangan bisa berpikir positif lebih baik, ya bisa mendapatkan suatu kata hal yang baik. Tapi kalau misalnya ada kata dendam dan asmara dari suatu kata pasangan, pasti semuanya itu pasti tidak akan mendapatkan suatu kata sesuatu yang positif gitu ya. Suatu kata positif tapi malah mendapatkan suatu kata posesif lah gitu ya dalam melakukan suatu kata hubungan. Jadi bertemu dengan orang siapapun dia pasti akan selalu dilihat bahwa ini adalah negatif, ini adalah positif, ini adalah negatif, dan negatif terus. Jadi apapun yang dirasakan semua tidak mendapatkan suatu kata positif gitu loh. Jadi ibaratnya seperti itulah ya teman-teman. Jadi ya namanya kejujuran, namanya kebohongan, penipuan, berbohong dan lain sebagainya itu semua berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita kalau misalnya ada pasangan, kita harus bisa benar-benar bisa mendapatkan suatu apapun yang bisa didapatkan. Nah, jadi di sini ya untuk orang tikus ini bukannya tidak mendapatkan sesuatu apapun yang bisa didapatkan, tetapi hanya saja banyak ujian dan cobaan, banyak memberikan suatu kata pelajaran buat Anda. Ya, oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk orang cok kelinci. Jika sesuai dengan Anda syukuri. Jika tidak sesuai, ya Anda anggap saja sebagai suatu ramalan ya dalam meramal sesuatu. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Sampai di sini dulu hasil ramalannya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.